Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Siti Kamila dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam, para mujahidin dan ide-idenya. Yang ke-1, Muhammad Ali Fasya. Riwayat Muhammad Ali Fasya 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Fasya lahir pada bulan Januari 1765 di Kavala, Albania, Yunani, dekat pantai Makedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Menurut pandangan Muhammad Ali Fasya, salah satu gagasan yang paling tepat untuk memajukan umat Islam adalah dengan gerakan penerjemahan di abad ke-19 ini terjadi ketika Barat dalam keadaan maju, sedangkan Islam dalam masa kemunduran. Muhammad Ali Fasya juga mengundang orang-orang Eropa untuk melatih militernya. Dia juga membuat sekolah militer tahun 1815 Masehi, sekolah teknik tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran tahun 1827 Masehi, sekolah pertanian dan apoteker tahun 1829 Masehi, sekolah pertambangan tahun 1834 Masehi, dan sekolah penerjemah tahun 1839 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim belajar ke Perancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Perancis. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani. Di antara gagasan Al-Afghani adalah bahwa Islam mundur bukan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sebagaimana anggapan orang. Umat Islam mundur justru karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam. Ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya menurut Al-Afghani tinggal di atas kertas. Selain itu, lemahnya persaudaraan umat Islam juga termasuk penyebab terbesar dari kemunduran umat Islam. Tidak hanya di kalangan awam, bahkan di kalangan alim ulama, persaudaraan antar sesama muslim hampir hilang. Oleh sebab itu, menurut Al-Afghani, persatuan umat Islam mesti diwujudkan kembali untuk mencapai kemajuan. Hanya dengan bersatu dan bekerja satu sama lain, Islam akan meraih kembali kemajuannya. Yang ketiga, Muhammad Abu. Muhammad Abu berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah kerancuan pemikiran agama umat Islam akibat datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan modernisasi. Kaum muslimin menghadapi kemunduran yang berkepanjangan sehingga mereka tidak siap menghadapi modernisasi. Ia berpendapat bahwa sebab kemunduran umat Islam adalah sikap jumhur di tubuh manusia Islam. Jumhur yaitu keadaan statis sehingga umat tidak siap menerima perubahan. Sikap itu akhirnya membawa umat pada kemunduran umat. Yang keempat, Rashid Ridho. Di antara gagasan pembaharuannya adalah reformasi dunia pendidikan, yakni dengan menambahkan kurikulum baru dalam sekolah-sekolah Islam. Kurikulum tersebut seperti teologi, sosiologi, filsafat, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu kesehatan, dan bahasa asing. Bukti konkret Rashid Ridho dalam menuangkan pembaharuannya dalam Islam dituangkan dalam sebuah tafsir yang terkenal, yaitu Tafsir Al-Manar. Yang kelima, Sultan Mahmud II. Perubahan penting yang dilakukan Sultan Mahmud II dan yang kemudian berpengaruh besar pada pembaharuan dalam Islam adalah perubahan dalam dunia pendidikan, sehingga Sultan Mahmud II menginstruksikan agar dalam madrasah-madrasah ditambah dengan kurikulum umum. Bahkan secara khusus Sultan Mahmud II mendirikan sekolah umum dan sekolah sastra. Ia bahkan mendirikan sekolah kedokteran, sekolah militer, sekolah teknik, dan sekolah pembedahan. Dan yang keenam adalah Muhammad Iqbal. Secara ringkas, ide-ide pembaharuan Muhammad Iqbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. Yang kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. Yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap
terhadap Zuhud membuat masyarakat kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemasyarakatan. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan konsep dinamisme Islam, sehingga umat Islam harus membangunkan kembali tradisi keilmuan dengan membuka pintu ijtihad. Hukum Islam tidaklah bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Di dalam ijtihad terdapat aspek perubahan, dan dengan adanya perubahan itulah dinamika umat manusia berasa. Paham dinamisme Islam inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.